Pak, Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Wacana terkait dengan kader Partai Perindo yang akan ditempatkan menjadi salah satu menteri, prinsipnya Partai Perindo belum mengetahui secara persis informasi itu. Partai Perindo siap untuk masuk di kabinet apabila dipercaya oleh Presiden. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Presidenlah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan pembantu-pembantunya. Pak Jarod Saiful meminta 2 menteri asal Nasdem dievaluasi. Wah, ini membuat semuanya bisa dagdikduk ini Nasdem ini. Menurut Bu Irma, ya, performa Menteri LHK yakni Bu Siti Nurbaya dan Pak Saiful Yassin Limpo masih memiliki catatan mentereng loh di antara menteri-menteri lainnya. Ya tentu kita harus pandai membaca ya kemana arah usulan Pak Jarod Saiful ini. Oh, jangan hanya ditepak untuk mengusulkan evaluasi. Intinya bagi Jokowi, makna kontinuitas pembangunan memuat 2 dimensi. Yang pertama adalah kesinambungan pemerintahan yang sekarang sedang berjalan melalui Kabinet Indonesia Maju. Yang kedua, kesinambungan pemerintahan yang akan dibentuk melalui pemilu 2024. Di mata Jokowi, kedua kesinambungan ini sama pentingnya. Masuk usulan Pak Jarod kepada Pak Presiden Jokowi ini untuk mengevaluasi 2 menteri dari Nasdem. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Jarod? Benarkah beliau melihat performa Bu Siti Nurbaya dan Pak Saiful ini turun? Jokowi berani resolve Menteri Nasdem karena Anies. Gus Coy ancam begini, isu kocok ulang kursi menteri atau resolve kabinet Jokowi Ma'ruf Amin kian berhembus kencang. Menteri dari Partai Nasdem diprediksi jadi sasaran tembak utama. Presiden Jokowi telah memberi sinyal terkait kemungkinannya, namun ia belum merinci kapan waktunya dan siapa menteri yang akan terdepak. Ketua DPP Nasdem Effendi Khairi memastikan partainya akan bereaksi jika benar Jokowi mendepak kadernya dari struktur kabinet. Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1A itu telah mendengar isu bahwa 3 menteri akan ditendang dari kabinet. Ada 3 menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju saat ini, diantaranya Menko Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Gus Coy menilai mencuatnya desas-desus resolve karena dilatar belakangi Partai Besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres adalah sebuah kezaliman. Nasdem tak akan tinggal diam akan itu. Menurutnya, Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan dilihat dari jejak rekamnya selama menjabat Gubernur DKI. Anies, kata Gus Coy, tidak pernah berlawanan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Justru menurut dia, istana yang kerap melawan Anies. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Romli Rahim, sebagai corong pemenangan Anies di Pilpres, beranggapan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentu telah memikirkan secara jernih seluruh resiko yang bakal terjadi saat mengusung Anies sebagai capres. Terlebih lagi, Anies digadang-gadang sebagai antitesa Jokowi. Termasuk, kata dia, ketika Nasdem sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang di dalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini, yakni PKS dan Demokrat. Namun ia menggarisbawahi keberadaan Nasdem di koalisi adalah untuk mengusung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya antara koalisi Jokowi 2019 sampai 2024 dengan koalisi 2024 ke depan. Itu sesuatu hal yang berbeda. Setelah Siswono mundur, kini Enggar Tiasto Lukita nonaktif dari One Team Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengakui bila kini Enggar Tiasto Lukita statusnya telah nonaktif dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Ia menjelaskan alasan Enggar Tiasto tak lagi menjadi one team Partai Besutan Surya Paloh itu lantaran yang bersangkutan sedang sibuk mengembangkan bisnis barunya. Menteri Komunikasi dan Informatika itu memastikan Enggar Tiasto masih menjadi kader Partai Nasdem. Dirinya bahkan masih sering berhubungan dengan Enggar Tiasto sebagai sahabat.
Ia mengatakan pihaknya akan segera mengisi kekosongan posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Sebab kedua posisi itu kosong setelah sebelumnya Siswono Yudhoyono mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Ia mengklaim pihaknya memiliki banyak kader yang berpeluang untuk mengisi posisi strategis di Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Menurutnya ada banyak calon yang bisa menggantikan Enggar Tiasto dan Siswono. Pelit percaya Surya Paloh sudah menimbang mana calon pengganti yang cocok menggantikan Siswono dan Enggar Tiasto. Dia menyebut sosok itu harus cocok dengan situasi dan perkembangan politik terkini, baik secara internal maupun eksternal. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespons kabar yang menyebutkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siswono Yudhoyono mundur dari parpol besutan Surya Paloh tersebut. Namun Siswono yang merupakan mantan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan 6 belum secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPP Partai Nasdem. Menurut dia, menjadi seorang kader parpol itu sifatnya sukarela, sehingga keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak pribadi tiap orang. Oleh sebab itu, kata Ali, pihaknya menghargai keputusan Siswono untuk mundur. Survei Indeks Demokrat meroket, PKS anjlok, Nasdem paling parah. Survei Indonesia Elections and Strategic Research menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat, yakni dari 4,7% pada Juli 2022 menjadi 7,4% pada Desember 2022. PDIP masih tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, disusul oleh Gerindra sebesar 12,0%. Peringkat ketiga diraih Demokrat dengan elektabilitas 7,4%. Melejitnya elektabilitas Demokrat menggeser Golkar ke peringkat keempat sebesar 7,1%. Seperti halnya PDIP dan Gerindra, tren elektabilitas Golkar cenderung stagnan. Demikian pula dengan PKB yang meraih elektabilitas 6,8%. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia juga mengalami kenaikan elektabilitas, kini mencapai 6,2%. Hanya PKS yang mengalami penurunan elektabilitas, sekarang tersisa 5,6%. Menurut Vivin, belum ada peningkatan eskalasi politik yang berarti sepanjang tahun 2022. Terbentuknya koalisi partai seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih sebatas penjajakan dan upaya untuk konsolidasi. Rivalitas muncul di antara kubu oposisi, khususnya dalam mendesakkan kepentingan masing-masing untuk menggolkan figur calon wakil presiden yang bakal diusung untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejauh ini, baru Nasdem yang secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, tetapi koalisi yang digadang-gadang dengan melibatkan Demokrat dan PKS tidak kunjung terrealisasi. Rencana ketiga partai untuk mengumumkan koalisi pada 10 November lalu batal terwujud. Sementara itu, tuturnya melanjutkan Nasdem belum pulih dari anjloknya elektabilitas, kini masih terbenam di angka 1,7%.